Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Intip Sejarah. Hari ini kita akan belajar materi periode nasionalisme politik. Di antara organisasi yang lahir pada periode nasionalisme politik adalah Indische Partij, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Indische Partij didirikan di Bandung 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Daus Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suryardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan organisasi ini menyatukan semua golongan dengan semangat nasionalisme baik Indonesia asli, Cina, Arab, dan sebagainya. Organisasi ini memperkenalkan paham kebangsaan nasionalis yang tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Tujuan organisasi disebarkan melalui surat kabar yaitu De Express dengan semboyan Indische Los van Holland yaitu Indonesia bebas dari Belanda dan Indi for Indiërs yaitu Hindia untuk orang Hindia. Organisasi ini menjadi terlarang ketika organisasi ini sering mengkritik pemerintahan Belanda. Rencana penangkapan 3 serangkai dilakukan ketika Ki Hajar Dewantara menulis di surat kabar De Express berjudul "Seandainya saya seorang Belanda". Pada tahun 1913, 3 serangkai akhirnya dibuang ke Belanda dan di kemudian hari organisasi ini berganti nama menjadi Insulin dengan asas membina semangat nasionalisme dengan memperkuat persatuan bangsa. Pada tahun 1919, organisasi ini berubah kembali menjadi Nasional Indische Partij. Pada tahun 1914, Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit. Pada tahun 1919, Daus Dekker dan Ki Hajar Dewantara dikembalikan ke Indonesia. Daus Dekker tetap terjun di bidang politik, sedangkan Ki Hajar Dewantara terjun dalam dunia pendidikan dan kemudian mendirikan taman siswa. Selanjutnya organisasi Gerakan Pemuda. Berawal dari Trikoro Darmo, merupakan cikal bakal Jong Java. Tujuan organisasinya adalah Jawa Raya, mempersatukan pemuda Jawa, Madura, Sunda, Bali, dan Lombok. Organisasi ini melakukan kongres yang pertama di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 dan kemudian mengubah namanya menjadi Jong Java. Pada tahun 1926, kongres dilanjutkan di Solo dan hasilnya adalah menghapus Jawa sentris. Selain Jong Java, hadir juga Jong Sumatera Bon, lahir pada tahun 1917 di Jakarta. Organisasi ini melahirkan tokoh seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Dalam kongresnya yang ketiga, melahirkan pemikiran bahwa bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar. Pada tahun 1918 sampai 1919, lahir juga Jong Ambon, Minahasa, dan Celebes. Pada tahun 1926, semua Jong-Jong tersebut berkumpul dalam Kongres Pertama Pemuda. Sebuah kongres yang menunjukkan adanya kekuatan di antara pemuda Indonesia. Pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II diadakan di Jakarta. Kongres tersebut melahirkan Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dalam kongres tersebut, lagu Indonesia Raya diperdengarkan dan bendera merah putih pun dikibarkan. Selanjutnya, dalam periode nasionalisme politik lahir pula sebuah organisasi yang dipelopori oleh R.A. Kartini yang menginginkan adanya kesetaraan gender. Maka dari pemikiran tersebut lahirlah berbagai perkumpulan perempuan. Demikian materi pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.